Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga konten-konten yang disampaikan dalam diskusi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Baik, sekarang kita menyambung dari video sebelumnya. Ini adalah video desain markup yang terakhir, yakni tentang dulu sebelum ini kita sudah bicara tentang identifikasi target audience, kemudian komunikasi objektif, perancangan pesan, saluran komunikasi, dan anggaran. Nah, sekarang kita akan bicara tentang anggaran. Ya, bagi teman-teman yang belum belum lihat video tentang identifikasi target, kemudian pesan, kemudian komunikasi objektif dan saluran, nanti lihat aja di video-video saya sebelumnya. Baik, untuk yang sekarang kita akan ngobrolin tentang anggaran. Ya, terakhir dalam desain komunikasi marketing itu yang terakhir adalah anggaran. Nggak bisa kita ngomongin promosi tanpa kita ngomongin anggaran, karena saat iklan itu sampai kepada kalian itu ada aliran uang yang bekerja di situ gitu ya. Jadi infrastruktur pesan itu sampai ke kalian gitu, kepada khalayak gitu. Itu ada dananya gitu ya, ada budgetnya. Kita harus membayar itu dong. Membayar media-media itu gitu. Nah, ini yang kemudian itu disebut sebagai yang kita bicarakan sekarang adalah anggaran itu. Ya, prinsip dalam penganggaran promosi itu sebagai berikut ya. Ya, prinsip dalam penganggaran promosi sebagai berikut. Yang pertama adalah budget promosi itu sangat relatif. Mau mahal, mau banyak atau tidak itu sangat relatif. Tergantung kepada segmennya dan pilihan medianya gitu ya. Kalau segmennya anak muda gitu ya, anak muda anak muda yang suka jalan-jalan gitu misalnya, atau anak muda yang suka hangout misalnya, itu hangout ya, hangout itu maka saluran promosinya ya kalau nggak di media internet gitu ya, HP gitu ya, sosial media, kalau enggak ya di billboard misalnya seperti itu, atau di media-media di mall misalnya, karena dia sering karena anak muda suka nongkrong gitu misalnya gitu. Ya, kalau misalnya targetnya adalah ibu-ibu yang biasa nonton sinetron gitu ya di TV, ya mau nggak mau kita harus ngiklan di TV gitu ya. Nah, jadi budget promosi itu sangat relatif gitu ya, sangat relatif. Ya, yang kedua adalah belanja iklan yang hanya bertemu pada efisiensi itu malah jadi pemborosan. Nah, ini yang menarik. Jadi saat Anda berpikir, yaudahlah, nggak usah budgetnya diminimkan sajalah, padahal budgetnya tidak boleh segitu gitu ya. Budget untuk target untuk mencapai pada tujuan tertentu gitu ya, tujuan komunikasi tertentu itu nggak bisa sampai segitu. Malah akhirnya yang terjadi adalah apa? Kesia-siaan ya, penyanyian gitu ya. Kesia-siaan yang akhirnya malah menjadi pemborosan gitu ya. Malah akhirnya karena goalnya, tujuan komunikasinya nggak nyampe, akhirnya menjadi sia-sia gitu ya. Maka efisiensi dalam iklan gitu ya, dalam penganggaran iklan itu malah bisa jadi adalah pemborosan. Karena buang-buang duit malah akhirnya gitu. Ya, yang ketiga adalah ini yang menarik ya. Ini seringkali orang awam melihatnya bahwa promosi dianggap sebagai ajang buang duit. Nah, ini yang harus dipahami, harus diedukasi oleh orang-orang awam ya, bahwa promosi itu bukan masalah buang duit gitu. Tidak ada kaitannya dengan buang duit. Namun sebagai bagian dari investasi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Harus dilihat sebagai sebuah investasi gitu ya, bukan buang duit. Kalau logikanya buang duit, ya pasti akan melihatnya bahwa promosi itu buang duit. Padahal harus dipahami berbeda gitu ya. Harus dipahami berbeda. Bahwa promosi adalah sebagian dari investasi perusahaan
untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, itu adalah prinsip dalam penganggaran promosi gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan atau diperhitungkan gitu ya dalam penganggaran promosi gitu ya. Yang pertama adalah buat perencanaan yang detail dan sistematis. Sistematis maksudnya systemate gitu ya. Maksudnya harus terukur gitu ya, terukur dan detail. Jika misalnya promosinya 1 tahun ya, misalnya promosinya 1 tahun, maka pertanyaannya adalah kapan akan dimulai promosinya gitu ya. Kapan akan dimulai promosinya? Misalnya, jika budget terbatas gitu ya, maka promosinya tidak perlu harus 1 tahun penuh gitu, tidak perlu dari Januari sampai Desember, tidak perlu. Namun pilih mana waktu momen yang pas dan tepat untuk promosi. Misalnya nih, sirup margin misalnya, itu tidak promosi dari bulan Januari sampai Desember, enggak, tapi produk sirup margin ini hanya promosi di waktu-waktu tertentu gitu ya, sebelum puasa, saat puasa, dan pas lebaran gitu ya, dan sedikit setelah lebaran gitu ya, seperti itu. Jadi tidak mesti harus 1 tahun gitu, tapi dilakukan dimulai pada momen-momen tertentu pada 1 tahun, misalnya kayak gitu. Nah, prinsip hal-hal yang berhubungan dalam promosi, penganggaran promosi yang kedua adalah pahami setiap bentuk promosi. Maksudnya seperti ini. Setiap media promosi itu mempunyai karakternya masing-masing. Televisi itu cenderung frekuensi, dia bisa berulang-ulang, membuat orang ingat dengan iklan itu gitu ya. Media YouTube juga sama seperti itu. Tapi kalau kita memakai pendekatan personal selling misalnya, kita tidak bisa menggunakan personal selling. Kita datang ke rumah orang setiap hari gitu ya, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau dengan pendekatan personal gitu ya, itu akan menaikkan, akan lebih gampang, bukan menaikkan, lebih mudah untuk memberikan banyak informasi gitu ya. Berbeda dengan misalnya media televisi atau media media apalah gitu ya, yang sifatnya broadcast misalnya. Ya seperti itulah, intinya seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya kita menggunakan media-media sosial media misalnya, kita ada bentuk interaksi dan sebagainya. Ya kita harus memahami setiap bentuk promosi itu seperti apa. Disesuaikan lagi dengan karakter dari bukan karakter ya. Dikembalikan lagi pada komunikasi objektifnya dan targetnya gitu. Nah, yang ketiga, perhitungan anggaran yang ketiga adalah buat saluran komunikasi yang utama dan saluran komunikasi pendukung. Nah, ini kenapa penting dilakukan? Karena misalnya budget kita terbatas gitu, maka ya yang harus kita lakukan adalah utamakan saluran utamanya untuk promosi. Selebihnya untuk pendukung gitu. Kalau misalnya duit kita turah-turah gitu, berlebih gitu ya, ya kita lakukan dengan media-media pendukung gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Biar kita paham bahwa ternyata kita tahu media apa yang paling bagus untuk promosi dan mana yang dirasa kurang maksimal gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu saja dan terkait dengan penganggaran gitu ya. Ini adalah desain promosi yang terakhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.